Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Cak. Ketemu lagi dengan YouTube Pembenaran Kang Bro. Sekarang sudah terbukti semuanya akurat semua bocoran IBB. Apa itu? Scoopy, Cak. Scoopy sudah dirilis dengan seluruh bocoran akurat seperti frame ISAF, engine-nya juga basis Beat, dan apa aja fiturnya. Jangan kemana-mana, IBB pengen bahas buat sampean semuanya, oke? Sebagai vlogger yang banyak memberikan sebuah clue atau ya ilmu lampah lumpuh untuk memberikan pencerahan sampean semuanya mengenai bocoran produk-produk baru termasuk Honda All New Scoopy, dan baru saja 1 jamnya lalu alhamdulillah akurat kembali ilmu lampah lumpuh IBB tentang Scoopy. Opo kui Caiwan. Nah, Cak, secara resmi officially ya Honda atau Astra Honda Motor resmi meluncurkan generasi terbaru dari Scoopy. Disebut sebagai All New Scoopy, rubahannya benar-benar plek, Cak, seperti yang dibocorkan sampean semuanya. Jadi, yang pertama adalah akurat sekali lagi, Scoopy yang baru sudah meninggalkan, banyak berubah, all new dibandingkan dengan generasi sebelumnya. All new-nya apa? Jadi, all new-nya itu, Cak, frame-nya sudah berubah. Jadi, frame-nya sudah tidak lagi menggunakan tubular, sekarang sudah menggunakan rangka ISAF, Enhanced Smart Architecture Frame, ya kan? Architecture Frame. Jadi, ini yang membuat bobot dari frame sendiri jadi lebih ringan 8%. Itu klaim daripada Honda. Jadi ISAF ini ya kita sudah sebutkan ya, sudah terangkan sama semuanya, ini adalah kombinasi atau plat yang dipres. Ya, jadi semacam kayak mobil monokok itu, Cak. Ini adalah generasi terbaru dan Ibu yakin semua Scoopy Honda nanti menggunakan ISAF. Dan sekarang sudah terjadi pada Scoopy yang terbaru ini. Jadi setelah Genio yang pertama, kemudian sukses dilanjutkan the New Beat, sukses juga, dan sekarang dilanjutkan dengan New Scoopy. Itu yang pertama. Yang kedua mengenai engine, Kang Bro. Engine-nya ya, jadi engine-nya itu sudah berubah juga. Engine-nya basis dari Honda All New Beat, tidak menggunakan mesin yang lama. Artinya untuk kapasitas pun engine itu walaupun 110 cc, sebenarnya untuk murninya itu lebih gede dibandingkan dengan sebelumnya. Karena sebelumnya hanya 108 sekian cc, sekarang sudah 109, sekian cc. Jadi ya sama-sama 110 cc, Cak. Cuman kapasitas mesinnya sedikit lebih besar. Itu yang pertama. Yang kedua, kompresi juga naik, Cak. Kompresinya naik otomatis akan memberikan power yang lebih baik. Jadi powernya seharusnya lebih baik dan lebih efisien, katanya Honda demikian. Jadi kalau sampai lihat, speknya bisa dari sini, ya untuk New Scoopy ini. Monggo saya bandingkan dengan sebelumnya. Jadi kompresnya sekarang ya dari 9,5, untuk yang engine baru ini sudah 10 dibanding 1. Jadi lebih padat, Cak. Lebih padat, dan ini diimbangi dengan revisi pada stroke-nya. Stroke-nya lebih long stroke. Jadi disebut long stroke lebih panjang, artinya Honda sangat fokus pada Scoopy ini supaya akselerasinya lebih nampol. Jadi supaya akselerasinya lebih jos. Karena stroke lebih panjang secara teknis memang membuat akselerasi lebih baik. Apa kuwi tok? Enggak, Cak. Combustion. Jadi bosone naik pembakaran, Cak. Pembakarannya itu disempurnakan lagi supaya itu tadi semua kombinasi dari kompresi dinaikkan, kemudian long stroke, dengan all new engine, dan dengan pembakaran atau combustion chambernya disempurnakan, membuat Honda mengatakan bahwa motor yang terbaru Scoopy ini lebih efisien, kemudian juga lebih nampol akselerasinya, dan yang pasti lebih fun to ride. Itu mengenai engine. Dan fiturnya pun juga bertambah, Cak. Untuk lihatnya, saya bisa lihat kuplikan IBB di sini. Secara konsep memang masih sama, Cak. Jadi Honda tetap mempertahankan styling konsep. Styling konsep ini meliputi sebagai signature karakternya dari Scoopy ini, yaitu sampai bisa lihat bagaimana glamour surface-nya, kemudian refined emotional expression, ya katanya Honda seperti itu. Nah, kemudian dari basis ini dikembangkan beberapa detail, tetap mempertahankan signature aslinya tapi detailnya berubah.
Jadi kalau saya perhatikan secara detail mengenai posisi dari stop lamp, kemudian dari winker lamp itu beda. Stop lamp sudah menganut model LED dan juga untuk bentuk daripada jok-joknya pun masih sama. Saya bisa lihat dari sini, lihat nih. Jadi dari headlamp depannya sudah LED seperti sebelumnya dan sekarang sudah dibekali dengan proyektor. Sementara belakang juga cukup unik, Cak. Jadi belakangnya itu cakep, modelnya bulat dan juga untuk ringnya masih 12 inci seperti yang IWB bocorkan sebelumnya, yakni 12 inci pula dengan profil ban gemuk masih dipertahankan. Dan Honda mengatakan bahwa Scoopy ini harus maximum comfort. Sekarang sudah dibekali dengan eco mode, battery indicator, larger LCD screen. Jadi LCD screen-nya lebih gede dan juga smart key, ada idle stop system, kemudian juga oil indicator, trip meter, fuel dan sebagainya. Jadi sudah sangat komplit dan ini merupakan upgrade feature menurut Honda. Model kilasnya sama, Cak, dengan beberapa Honda Meti yang lain, Cak. Dan tapi untuk yang menarik sekarang posisi dari DC outlet chargernya sudah dipindah Honda di depan. Jadi ini modelnya USB. Ini akan memudahkan sampean untuk mengecas lah handphone sampean di Scoopy ini dan juga cantolan untuk belanja sudah beda. Desainnya itu model yang sudah ada lock penutupnya. Dan terbukti juga untuk framenya sudah menggunakan eSAF yang sudah dijabarkan sampai semuanya. Dan eSAF ini adalah lempengan plat yang dipres dan ini membuat dari framenya lebih rigid katanya Honda dan juga lebih ringan 8%. Ini memberikan good stability dan juga light feel-nya. Jadi feel-nya pasti terasa ringan, sampai manuver pasti lebih ringan. Ini adalah enhanced smart architecture. Sementara untuk engine juga sudah berubah, Cak. Ini lebih besar, sekarang sudah 110 walaupun 110, jadi lebih besar. cc-nya 109, sekian, sebelumnya kan 108, sekian. Dan sekarang juga untuk pistonnya dirubah jadi long stroke yang membuat akselerasi lebih mantap dibandingkan dengan sebelumnya. Jadi kalau sampean perhatikan di situ Honda sudah membekali dengan USB charger yang pertama tadi. USB charger ini USB ya, bukan DC outlet. Itu dipindah di depan. Kemudian juga cantolan belanjaan, Cak. Bosone cantolan belanjaan itu sudah model klip yang tertutup. Ini sih sudah hadir sebelumnya di Beat juga hadir, cuman sekarang sudah ada di Scoopy. Kemudian juga sama lihat dari desainnya pun berbeda. Desainnya lihatnya lebih retro, terasa lebih retro. Dan yang menarik adalah untuk generasi terbaru ini semua sudah LED. Dari proyektor depannya, kemudian DRL-nya, kemudian juga stop lamp-nya dan juga sama bisa perhatikan di dalam Scoopy yang baru ini itu untuk speedometernya, displaynya juga berubah. Jadi displaynya sampean perhatikan lebih besar dibandingkan sebelumnya dan juga ini kombinasi analog dan juga digital. Lalu di sana juga sampean bisa melihat adanya idle stop system dan yang pasti juga seperti bocor IWB juga udah share sampean semuanya mengenai hadirnya smart key di versi tertinggi untuk Scoopy. Jadi itu sekelas informasi buat sampean semuanya dan gambarannya itu ada Prestige. Nah, tipe-tipenya bisa sampai lihat di sini.
Jadi demikian Cak ya, harga oleh Honda dipatok di angka 19 jutaan untuk yang versi non keyless atau yang starter key biasa, dan 20 juta untuk yang versi keyless. Jadi sedemikian, nanti IBB akan saya kesampaikan semuanya ke detailnya kalau nanti IBB shoot, karena 2 hari lagi kita akan test ride di lokasi ya. Jadi kita akan test ride Scoopy ini, jadi sampai tunggu saja detailnya dari Benaran. Ini hanya first impression, dan monggo sampai simpulkan apakah generasi ini lebih keren, lebih cantik. Yang pasti seperti demikian. Oke, matur nuwun sampai sudah menonton video Benaran. Seperti biasa, jangan lupa semen like, share, dan subscribe, dan jangan lupa juga semen subscribe waktu, karena itu yang paling penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Just Gandos.